Hai, ketemu lagi dengan saya Julius Damian dan kali ini kita akan membahas tentang masker Sritek. Nah, masker ini sudah beredar cukup lama, kurang lebih hampir 2 bulanan di pasaran, dan masker ini cukup menarik perhatian karena harganya yang murah dan kemampuannya dalam menahan air supaya tidak bisa melewati kain yang ada di bagian depan ini. Katanya kain yang ada di bagian depan ini itu tahan sama air. Mari kita buktikan, dan sebelumnya saya akan coba dulu pakai. Wow. Sewaktu pakai masker ini keren sih. Di sininya nutup. Oh, di sini masih ada. Sini masih ada rongga udara ya. Kalau misalkan Anda beli masker surgical kan, di bagian sini ada kawat yang bisa bikin nutup ya. Nah, kalau ini di bagian sini nih ada lubang sedikit. Ya, ada lubang sedikit. Lalu di bagian mulut nih agak padat. Ini nutup banget di sini, bagian mulut agak padat. Kalau masker surgical kan di sini karena elastis ya. Bahannya dia bisa melar, di sini lebih enak. Kalau ini benar-benar padat nutup. Di bagian sini ini cukup nutup, di bagian bawah dagu ya. Di bagian samping cukup nutup. Nah, bagian karetnya menarik. Karetnya cukup tebal ya, seperti Anda lihat di sini. Build-nya oke. Sepertinya ini karet untuk standar dalam membuat baju ya, standar tekstil. Tapi menurut saya karetnya itu terlalu keras. Jadi ini di kuping saya belum pakai dalam jangka waktu lama, tapi saya baru pakai sebentar aja ini. Kupingnya agak lumayan narik. Coba kita sekali lagi pakai ya, kita lihat ya. Ini ketika saya pakai, Anda bisa lihat kuping saya. Telinga saya ketarik seperti ini ya, yang di bagian telinga bagian kanan tarik seperti ini, yang bagian kiri tertarik seperti ini. Memang waktu dipakai itu enaknya itu kita bisa lebih mudah bernafas, tidak pengap banget, tidak seperti menggunakan masker kain yang lain. Tapi untuk di telinga ini, di bagian sini khususnya saya sakit nih, di bagian sini sakit. Lalu kita akan coba ngetes apakah benar-benar kain bagian luarnya ini tahan sama air. Karena ini adalah satu modal penting bagi masker kain. Masker kain kan katanya tidak bisa menahan air ya, katanya seperti itu. Lalu yang ditakutkan dalam penularan virus corona atau virus flu gitu kan, itu adalah dari droplet. Misalkan ada orang yang ngomong, ada muncrat, ada dropletnya. Nah, saat Anda pakai masker ini, dropletnya itu tidak bisa menembus ini ya, tidak bisa menembus ini dalam artian secara cairannya. Kita coba, kita akan tes. Saya akan coba menggunakan suntikan ini. Kita akan coba, semoga nggak tembus ya. Wow, keren, efek daun talas. Dia tidak menempel, tidak menyerap di sini ya, seperti yang Anda lihat, tidak menyerap di sini. Tapi dia bertahan tuh, tidak masuk ke dalam, tidak tembus ke dalam bagian dalam ya. Bagian dalamnya masih bersih. Bagian dalamnya masih bersih banget. Oke, tapi coba kita balik. Kalau misalkan kita yang mau menggunakan droplet, apakah bisa tembus ke depan? Saya akan teteskan di sini. Oh, bagian dalam kainnya itu menyerap air ya, tapi bagian luarnya enggak. Jadi bagian sininya tetap kering. Dia tidak kena dropletnya, tidak tembus airnya. Masker kain ini hanya terdiri dari 2 lapisan. Lapisan yang luar dan lapisan yang dalam. Lapisan yang luar ini adalah lapisan yang bisa menahan air. Dan lapisan yang dalam ini lapisan yang mungkin membuat Anda lebih mudah dalam bernapas. Oke, tes dropletnya bagus ya. Saatnya kita memulai dengan tes yang lain. Saya mempunyai 2 buah benda. Yang satu adalah tepung, yang satu adalah debu ya. Debu ini saya dapatkan dari vakum, saya vakum sofa dan vakum kasur, seperti yang kemarin saya sudah gunakan juga waktu ngetes masker surgical. Kita akan coba ngetes kemampuan dari masker Sritek ini apakah bisa menangkal debu. Tapi sebelum saya menggunakan vacuum cleaner ini, di bagian dalam
saya akan meletakkan tisu supaya kelihatan apakah ada bagian yang lewat dari sini, ya. Kalau kemarin kita ngetes masker surgical, dia tertahan di filter nomor 2. Nah, kita nggak tahu masker kain seperti apa. Karena kemarin karena stok masker surgical itu kurang, sehingga pemerintah melakukan gerakan masker kain. Tapi kita akan cek apakah masker kain Sritek ini yang harganya hanya 5.000 belum PPN, jadi sama PPN kurang lebih 5.500, ini memiliki kekuatan yang keren banget, ya. Oke, kita akan coba. Saya akan coba. Sekarang tepung dulu. Ini tepung. Ini tepung. Seperti Anda lihat, ya. Apakah tepung ini tembus ke dalam bagian tisunya? Wow, tidak ada tepung di bagian tisu, ya. Tidak ada tepung di bagian tisu. Anda lihat, saya tepuk-tepuk begini, tidak ada tepung yang ini. Yang ada hanya di bagian depan aja. Yang ada di bagian depan aja. Oke, saya coba bersihkan, ya. Jadi untuk tes tepung aman, kita coba tes debu. Apakah dia kuat dalam menangkal debu? Sama lagi, saya menggunakan tisu di bagian sini. Saya akan sedot. Sudah ketarik debunya. Oke, kita akan cek apakah debu juga tertahan. Wow, amazing, bersih, bersih. Anda bisa lihat, bersih sekali. Saya kaget dan saya shock. Ternyata kemampuan masker ini, walaupun hanya 5.500, dia bisa menangkal partikel-partikel seperti ini. Saya tidak tahu partikel ini berapa mikron. Tapi ketika ini tidak bisa masuk ke dalam saluran pernafasan kita, berarti masker kain ini juga sudah bisa melindungi kita minimal dari debu-debu yang sebenarnya kita nggak bisa lihat. Karena sebenarnya debu ini cukup tipis yang saya dapatkan dari pembersihan kasur dan pembersihan sofa. Kalau kita kasur, kita lihat sofa itu nggak ada debunya, tapi ketika disedot ada debunya. Dan ini tidak ada di bagian dalam, ini benar-benar bersih banget. Ya, seperti yang Anda lihat di bagian dalam bersih banget. Ini keren banget. Untuk harga 5.500, keren banget. Oke, lalu kita akan coba lagi dengan ngetes apakah kita bisa meniup api menggunakan masker ini. Saya akan pakai masker ini. Saya akan pakai masker ini dan kita coba. Nih, kalau saya paksa, ininya rongganya turun, ada angin yang keluar dari atas, dia mati, ya. Nah, ini karetnya keras, tuh, jadi suka copot. Karetnya cukup kenceng, jadi saya pakainya juga mesti benar-benar pas di belakang telinga saya. Kita coba lagi, ini pastikan ini menutup sempurna. Saya coba tutup atasnya ya. Oh, lewat bawah, ketarik. Kita coba sekali lagi. Ya, ini saya tutup atas dan bawah. Coba. Nggak mati. Berarti masker ini cukup bagus untuk Anda yang ingin menggunakan masker kain.
Saya tidak disponsori oleh Sritek, tapi saya nyoba sendiri karena saya penasaran kemampuan masker kain ini seperti apa sih. Ternyata walaupun tipis, top banget. Dan saya sangat acungi jempol untuk Sritek bisa memberikan kualitas sebagus ini terhadap masker kain yang sekarang kita butuhkan, ya. Dan keunggulan dari masker Sritek ini adalah masker ini bisa dicuci. Bayangkan, ketika Anda menggunakan masker 5.500, Anda bisa cuci, luar biasa sekali. Tapi, ya, di dalam cara penggunaannya, menurut Sritek, Anda harus mengikuti cara-cara penggunaannya. Satu, cara untuk mencucinya adalah Anda harus mencuci merendam dengan air hangat. Ya, merendam dengan air hangat dengan suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Yang dicampurkan, Anda boleh mencampurkan deterjen, tapi deterjennya tidak boleh menggunakan pemutih. Tapi kalau Anda ingin menggunakan pemutih, Anda boleh menggunakan Biclean. Lalu setelah Anda cuci, Anda bisa keringkan dengan cara Anda jemur atau Anda semprotkan hair dryer supaya ini kering. Dan kalau bisa, sewaktu Anda menggunakan hair dryer, suhunya itu di bawah 80 derajat Celcius. Lalu setelah Anda cuci, ini wajib untuk disetrika. Jadi wajib untuk disetrika. Nah, kelemahan dari masker Sritek ini ketika saya terima pertama kali, lecek banget. Lecek banget ya. Kalau misalkan Anda pakai, Anda mau ketemu orang kan pakai lecek gini, nggak oke ya. Dan saya coba setrika, dan dicoba setrika pun hasilnya juga nggak terlalu rapih ya. Tidak terlalu clean banget ya, tidak bisa seperti misalkan ya Anda punya kemeja, Anda setrika terus bisa rapi sekali, nggak bisa. Ternyata tidak bisa seperti itu. Lalu setelah Anda bersihkan, Anda setrika, kalau misalkan Anda nggak mau pakai, Anda taruh di tempat yang kering dan bersih ya, supaya ini bisa tetap terjaga, sewaktu Anda pakai bisa tetap bersih. Lalu yang terakhir, masker ini, satu masker hanya bisa digunakan sampai 10 kali cuci saja. Saran dari Sritek seperti itu. Saya belum pernah mencoba mencuci masker ini lebih dari 10 kali karena masker ini baru saya dapatkan. Tapi nanti kita akan coba, kalau misalkan ini sudah dicuci 10 kali, hasilnya seperti apa? Masih bisa tahan sama droplet atau enggak? Karena sebenarnya info yang kemarin banyak beredar adalah ketika Anda menggunakan masker kain hanya bisa digunakan kurang lebih 4 jaman. Dan setelah 4 jam Anda harus mengganti masker tersebut. Itu untuk menjaga kehigienisan dari masker tersebut. Dan ternyata keren banget ya, masker setipis ini dengan harga semurah ini bisa memiliki kemampuan yang luar biasa seperti ini. Dan saya sarankan untuk Anda, bila Anda ingin membeli masker Sritek ini, Anda bisa mencari masker Sritek ini. Dan saya rekomendasikan masker ini kalau misalkan Anda tidak punya masker surgical. Tapi kalau Anda bisa punya masker surgical, saran saya mungkin Anda bisa beli yang masker surgical. Saya yakin masker surgical pasti bisa menahan bakteri dan virus lebih bagus daripada masker kain. Dan saya juga tidak tahu cara mereka ngetes sampai ada grade A, grade B, dan grade C. Bagi Anda yang belum tahu tentang review masker surgical, Anda bisa cek di atas. Dan setelah ini saya ingin mereview tentang alkohol. Apakah alkohol yang kita beli itu benar-benar sesuai persentasenya dengan apa yang tertulis di sana. Kalau Anda tidak ingin ketinggalan video, jangan lupa untuk mensubscribe supaya ketika saya upload videonya, Anda bisa langsung ngecek videonya. Jangan lupa nyalain lonceng, dan kalau video ini bagus silahkan Anda like, kalau kurang bagus silahkan Anda dislike, nggak apa-apa. Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan Anda share ke sosial media Anda. Akhir kata, semoga cinta dan syukur selalu melingkupi kita dimanapun kita berada. Terima kasih.